Baik, Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Ya, kita berikan kemuliaan yang Maria bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Luar biasa Tuhan boleh ya memberi kesempatan untuk saya dengan ya Bapak Pendeta Roy Sihan ya. Ini ipar saya ini, Lai. Kalau orang Batak bilang Lai ya. Ya bisa ada di yaitu Bali dan Pasar Bali ya. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, tentu sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat dan Ibu yang memberi kesempatan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di sore yang berbahagia ini. Haleluya. Ya, tadi sudah diperkenalkan ya, saya tentunya adalah nama Pendeta Gideon Gamar tadi, dan saya perkenalkan suku saya supaya lebih mantap kan gitu. Haleluya. Walaupun saya melayani di Sumatera Utara, yaitu sebuah kota Sirikalang, terkenal dengan kota kopi ya. Oleh anugerah Tuhan saya boleh diutus Tuhan dari negeri yang jauh, yaitu dari Maluku. Saya aslinya Maluku karena memang wajahnya saja hitam manis ya. Haleluya. Ya, tentunya adalah anugerah Tuhan. Saya sudah menikah, istri saya pendeta muda, yaitu Pendial Sumbolon, Boru Batak, dan Tuhan memberkati kami memberikan 3 anak laki-laki. Semuanya sudah selesai sarjana, nomor 1 dan nomor 2 juga sudah selesai STT, Sekolah Tinggi Teologi, dan mereka melayani pekerjaan Tuhan. Dan juga nomor 3 yang bongso, yaitu kalau orang Batak bilang Siapudan, sudah selesai juga. Dia oleh anugerah Tuhan dia selesai kuliahnya di Mula Warman Samarinda, dan sekarang dia bekerja di pertambangan. Jadi semua itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Saya tahun 87 sudah ada di Tanah Batak. Bapak Ibu, satu perjalanan seorang anak desa dari Kepulauan Aru, yaitu Dobo. Di sana adalah Laut Arafura, di mana kapal Yosodarso tenggelam di sana. Itulah daerah saya, perbatasan dekat dengan Merauke. Dan Tuhan kirim saya yaitu dari Maluku ke Tanah Batak. Selesai sekolah Alkitab di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Saya melihat bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib, dan saya mencintai Tanah Batak, termasuk istri saya, menjadi istri saya itu Pendial Boru Sembolon, dan kami boleh melayani di sana. Dalam perintisan awal banyak tantangan, banyak air mata, banyak hal yang kami hadapi, tapi puji Tuhan sampai sekarang tetap mantap melayani Tuhan. Haleluya. Dan saya ada di tempat ini, dan saya akan menyampaikan bahwa ternyata melayani Tuhan dan mengiring Tuhan itu tidak seperti apa yang dibayangkan orang, tapi memang peristiwa yang indah, peristiwa yang penuh dengan air mata dan tantangan. Tapi saya melihat hebat Tuhan itu, dan itulah yang saya akan sampaikan, bahwa semua itu terjadi tapi ada harapan Bapak Ibu. Walaupun kesukaran, walaupun kesulitan, dalam perintisan, bahkan mungkin waktu itu kami sampai tidak makan karena tidak ada apa-apa. Tapi dalam perjalanan pelayanan itu kami melihat ada harapan di balik penderitaan itu. Itu sebabnya saya akan menyampaikan sebuah tema, jaminan bagi orang Kristen yang mempunyai harapan bagi Tuhan. Jadi orang Kristen yang mempunyai harapan kepada Tuhan, kita juga ada di sini
ya, dan juga kita semuanya, ya, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah yang mungkin mengikuti lewat Zoom atau ya lewat pelayanan malam ini, bahwa dimanapun Anda berada, ada kemuliaan Tuhan, ada kegerakan Tuhan yang hebat dan luar biasa, yaitu jaminan bagi orang Kristen yang mempunyai harapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin penuh dengan tantangan, Bapak Ibu, kita semakin senyum dan ketawa dan berkata bahwa ada harapan di balik penderitaan. Itu sebabnya tema kita jaminan bagi orang Kristen yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, kita akan baca satu ayat firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita Bapak Ibu, yaitu Mazmur, bagaimana Daud mengungkapkan bagaimana pertolongan Tuhan. Dan saya merasakan itu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang luar biasa, dan saya bersama dengan saya, pendeta Roy Sihan, juga memulai pelayanan di Medan dan cabang-cabang. Pak Gembala tadi ungkapan bahwa ada hampir 17 cabang. Kami bekerja bersama-sama bergandengan tangan, karena ternyata ada jaminan bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Allah, bagi orang Kristen, dimanapun dia berada, karena ada harapan, ada hari esok yang penuh harapan. Amen. Saya akan minta untuk kita baca, yaitu satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan baca ayat ini bersama-sama, dan kita akan ucapkan bahwa firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Haleluya. Mazmur 37 ayat 37. 37. Yang sudah dapat, dan kita bisa di layar juga bisa baca. Saya hitung sampai 3 kita baca. 1, 2, 3 ya. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, bahwa jaminan masa depan itu tidak tergantung kepada apa yang kita lihat, apa yang mungkin kita alami. Mungkin ada perjuangan, pergumulan kita, ada hal-hal yang mungkin membuat kita sepertinya, kenapa aku menjadi orang Kristen, aku menjadi anak Tuhan kok seperti ini. Mengapa Bapak Ibu? Karena dunia sekarang ini sedang mengalami suatu persaingan yang sangat amat ketat. Sehingga kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, Daud mengungkapkan isi hatinya, bagaimana dia mengalami begitu proses yang luar biasa. Seorang yang tidak diperhitungkan, seorang yang dilupakan, namun Tuhan tidak pernah melupakan dia. Amin. Orang tuanya melupakan dia, tapi dia tidak dilupakan oleh Tuhan. Itu sebabnya dia mengungkapkan dari isi hatinya, perhatikanlah orang yang tulus hati dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Dunia sekarang penuh dengan tantangan dan masalah, maka marilah kita melihat yaitu jaminan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu apapun tantangan dalam hidup kita, kita jadikan Tuhan sebagai sumber dalam kehidupan kita. Karena dia jaminan satu-satunya, firman-Nya jaminan satu-satunya. Itu sebabnya dia berkata, Daud berkata, perhatikanlah orang yang tulus. Berarti harus ada ketulusan kita untuk mengiring Tuhan. Di tengah badai kah, di tengah masalah kah, di tengah krisis kah, di tengah penderitaan aniaya kah, ketika kita tulus
tulus mengiring Tuhan, maka sama seperti Daud dia mengungkapkan, dan lihatlah kepada orang yang jujur. Berarti tidak hanya tulus saja, tapi kita harus mengalami transformasi perubahan dari hari ke hari. Supaya apa? Kita menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur di hadapan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak. Orang tua kepada anak, dan anak-anak kepada orang tua. Bos kepada karyawannya. Dan ini sangat penting. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Yang ketiga adalah orang yang mempunyai masa depan itu, dia senang berdamai. Dia senang, ia senyum sekalipun ada kalanya pahit hatinya. Tapi ada damai, ada shalom, ada damai dalam kehidupannya. Dan apa yang saya sampaikan hari ini, ada jaminan ya dari Tuhan bagi kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu, jaminan hidup untuk masa depan kita anak-anak Allah. Ada jaminan bagi kita anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Ayat 34. Saya lihat di sana ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalan-jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Berarti yang pertama jaminan hidup kita, masa depan kita adalah sebagai anak Allah, adalah anak-anak Allah, adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dijanjikan pertolongan. Walaupun tantangan, walaupun ada masalah, jangan kita lari tinggalkan Tuhan. Ada aniaya sekalipun, mengapa? Karena Kristus, Dia telah mengorbankan dirinya. Kristus sebagai keturunan Daud, yaitu keturunan dari raja. Dia mengerti dan memahami bahwa Yesus datang untuk apa? Dia memberikan jaminan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, supaya diberkati dan kemudian menjadi berkat. Itu sebabnya jaminan hidup kita untuk masa depan kita, anak-anak Tuhan, bukan ditentukan dengan apa yang kita lihat. Tetapi di situ diungkap, nantikan Tuhan. Mungkin doa-doa kita sudah bertahun-tahun kita berdoa tapi belum nampak hasilnya. Jangan kecewa, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Atau mungkin keluarga kita yang sementara sakit. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta, keluargaku ada di rumah sakit. Kami sudah berdoa namun tidak ada perubahannya, tidak ada pertolongan. Bapak Ibu, Alkitab berkata nantikan Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Berarti jalan-jalan Tuhan ada kalanya kita sulit untuk mengikutinya. Tapi ketika kita ikuti walaupun seperti Via Dolorosa, jalan salib, jalan yang sempit, ada kalanya kita jalani. Mungkin ada kalanya air mata tertumpah. Kata orang Ambon berkata, betepung air mata sudah tumpah tapi senada pertolongan dari teti manis. Bapak Ibu, ada kalanya hal-hal itu membuat kita mulai agaknya kecewa. Aku sudah mengiring Tuhan, kenapa sampai begini? Tapi jaminan hidup orang Kristen, anak-anak Allah, tidak ditentukan dengan itu, tapi ditentukan bagaimana kita menantikan pertolongan, kebesaran, dan kehebatan Tuhan itu. Saya melihat saya adalah anak yatim piatu, Bapak Ibu. Kami 9 orang bersaudara. Saya anak yang bungsu. Dan semuanya sudah meninggal, abang dengan kakak. Saya dengan kakak saya 2 orang masih hidup. Kakak saya umur 78 tahun. Saya sekarang umur 60 tahun. Ketika saya tinggalkan guru saya dulu, seorang guru
SMP Negeri 3 Kota Ambon. Ketika saya ikut KKR pendeta yang luar biasa Tuhan pakai di lapangan Merdeka di Kota Ambon, saya bertobat dan nubuat bahwa ada pemuda di sini yang akan Tuhan pakai, aku pakai. Tapi bukan di negeri dan kampung halamanmu, tapi di negeri orang. Ternyata Tanah Batak. Ternyata Tanah Batak. Dan pelayanan saya dekat Aceh, berarti dari Sabang sampai Merauke. Lalu saya mencucurkan air mata, saya lari ke depan, saya didoakan. Dan akhirnya saya ambil keputusan tinggalkan guru saya. Keluarga saya marah. Dan mereka berkata, apa yang kau nanti makan? Kami sudah kuliahkan kau. Lalu kau tinggalkan itu. Kau pikir itu mau kau makan uang dari gereja itu, enggak ada uang di situ katanya. Tapi ketetapan saya harus melayani Tuhan. Saya harus melayani Tuhan. Karena jalan-jalan kita ada kalanya kita tidak tahu. Tapi jalan-jalan Tuhan itu lambat atau cepat akan kita nampak. Dan itulah saya. Amin. Saya ambil keputusan dan saya langsung ke Jawa untuk sekolah Alkitab. Di sini dikatakan engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik yang dilenyapkan. Bapak Ibu, ternyata ketika saya dianiaya, iya. Jadi Bapak Ibu lihat, saya ini kurus Bapak Ibu, tapi saya sudah tahan banting Bapak Ibu, karena setelah itu saya dianiaya dan saya ditikam dan darah saya tertumpah, ya, oleh keluarga saya sendiri, oleh keluarga ibu saya sendiri. 3 hari 3 malam tidak ada darah karena urat di sebelah tangan kanan saya putus, iya. Dan di sana namanya di Kepulauan Aru, pulau-pulau yang kecil, kampung, dan tidak ada seorang pertolongan dokter sekalipun. Hanya doa dengan minyak kayu putih, taruh di kapas, dibungkus. Kemudian aku berkata, Tuhan Yesus, kalau engkau mati dan bangkit pada hari ketiga, maka aku anakmu. Saya belum jadi penginjil waktu itu. Tapi saya rindu sebelum saya pergi ke tanah Jawa, saya memberitakan Injil kepada keluarga saya, supaya mereka mengenal Injil Kristus yang begitu hebat dan luar biasa. Saya ditangkap, dianiaya, dilapor ke polisi, kemudian saya ditampar dan kuping saya pecah dan darah tertumpah. Saya bilang belum apa-apa Tuhan. Dan suatu saat ketika saya sudah tidak tahan, lalu saya berdoa, Tuhan, apakah aku harus tinggalkan Kau? Ternyata sakit sekali mengiring Engkau. Tadinya aku dicintai semua orang, keluarga, sekarang mereka benci saya. Saya dengar suara Tuhan tahun 80. Saya dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, anakku, aku mau pakai engkau. Aku mau urapi engkau. Aku akan pakai engkau tidak di negerimu, tapi di negeri orang. Saya menangis, saya berdoa di kapas itu, saya bilang, saya pasti akan bangkit lagi. Dan masih ada tandanya. Saya bilang nanti jumpa dengan Yesus. Betapa indahnya. Dia berkata, sabaslah hambaku yang baik dan setia. Amen. Bapak Ibu, ternyata ada jaminan. Ada kalanya kita mau lari seperti saya. Mungkin Bapak Ibu mau ingin lari ketika ada tantangan, ada cobaan, dan mungkin belum sampai kepada aniaya seperti saya. Dan itu membuat saya mantap melayani di Tanah Batak, mencintai Tanah Batak sampai hari ini. Tahun 2011 dengan istri dengan ketiga anak saya masih kecil waktu itu, kami pulang, keluarga semuanya datang berlutut dan mereka berkata, doakanlah kami. Ternyata benar Kaulah yang membawa berita Injil. Keluarga saya semua bertobat dan percaya. Saya enggak ngomong, tapi mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tadinya mereka menghina saya, tadinya mereka menganiaya saya, menikam saya.
mereka tunduk kepada Yesus karena ada jaminan, dan jaminan itu dikatakan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Saya bilang untung keluarga saya sebelum dilenyapkan dan mati bertobat dan percaya kepada Yesus. Haleluya. Sehingga saya berkata, terima kasih Tuhan. Kata orang Batak, mau lihat godang Tuhan. Haleluya. Itulah yang pertama, bahwa jaminan hidup untuk masa depan kita anak-anak Tuhan adalah anak-anak Allah, adalah orang-orang yang diberkati, yang akan mewarisi negeri di mana kita ada. Bapak Ibu ada di Denpasar Bali ini, Allah merancangkan Bapak Ibu untuk mewarisi negeri ini, dan engkau akan diberkati dan menjadi berkat bagi provinsi yang luar biasa ini. Amin. Seperti saya orang Ambon menjadi berkat bagi provinsi Sumatera Utara. Saya bilang, Tuhan jadikan aku berkat. Dan saya lihat campur tangan Tuhan. Ajaib. Ketika anak kita, mereka kuliah semuanya, dan khususnya yang di pertambangan, si Paulus ini, orang berkata, Pak Pendeta, bagaimana kok di Universitas Mula Warman bertambangan sangat mahal? Saya ingat firman Tuhan ini. Saya bilang, kalau aku masuk ke Tanah Batak, engkau tolong aku. Engkau berikan 3 anak laki-laki yang hebat dan luar biasa, yang cerdas dan pandai. Engkau memberikan istri Buru Batak yang cantik bagiku. Aku hitam sekali, dia putih sekali. Dan betul, dia diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan dia masih kuliah pun, dia menjadi asisten dosen. Dan setelah dia tamat langsung dia bekerja sebagai pengawas di pertambangan. Saya bilang, nah, iya, itu semua adalah anugerah Tuhan bagimu. Papi dan mami tidak ada harta apa-apa, tapi Tuhan adalah harta yang termahal. Dan kalian bertiga adalah harta, dan jemaat yang kita gembalakan adalah harta yang termahal. Amin. Kita nggak ada rumah. Saya bilang sama mereka, kita nggak ada rumah, tapi kita punya rumah Bapa di sorga, dan rumah Tuhan ini adalah punya kita bersama. Dan mereka berkata, iya papi mami. Bapak Ibu, ternyata bahwa kita anak-anak Allah adalah orang-orang yang diberkati, yang akan mewarisi negeri di mana kita ada. Amin. Ketika kita ada di sana, ketika Bapak Ibu ada di negeri ini, Denpasar Bali yang tercinta ini, marilah, ya, berkata Tuhan, engkau tempatkan kami di negeri Bali ini. Ada rencana dan maksudmu. Walaupun mungkin banyak tantangan, mungkin banyak persoalan. Baik Bapak Ibu yang sudah bekerja, baik anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah, semuanya kita bersama-sama menghadapi itu, karena jaminan bagi orang Kristen, anak-anak Allah adalah ada harapan. Berarti kalau kita lihat tokoh Alkitab semuanya penuh dengan air mata, penuh dengan tantangan. Orang-orang percaya penuh dengan aniaya, tapi mereka berkata masih ada harapan di balik penderitaan itu. Darah mereka tercurah, mereka dipenggal kepala, mereka mengalami aniaya yang begitu hebat. Tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, rasul-rasul dirajam dengan batu, tapi di balik itu darah mereka berteriak, dan ada harapan bagi orang-orang percaya pada gereja akhir zaman ini. Jadi yang pertama ini, marilah Bapak Ibu, iya, jaminan hidup kita, iya, anak-anak Tuhan itu adalah karena Tuhan adalah jaminan kita. Nantikanlah bagaimana Tuhan memberkati kita. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita baca ayat 23, di sana diungkapkan. Ayat 23 berkata,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Katakan amin. Amin. Ketika kita tidak mengikuti langkah-langkah yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, kita nggak berkenan di hadapan Dia. Ketika saya dianiaya dan saya mengambil langkah saya sendiri dan saya menyerah dan saya bilang, aku tinggalkan engkau, aku tidak ada di tempat ini. Ini anugerah Tuhan. Aku dengan iparku ini, Pendeta Roy, bisa jumpa juga dengan yaitu Lai Pendeta Sihan juga, karena mertuaku adalah Boru Sihan. Kami keluarga ini, anak-anak Tuhan ini adalah keluarga dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Tidak hanya keluarga secara jasmani, tapi keluarga dalam kerajaan Allah. Bapa kita adalah Bapa kita di sorga. Saudara sulung kita Yesus Kristus. Roh Kudus menjadi penolong penghibur kita. Tapi Bapa dan ibumu adalah Bapa Gembala. Iya. Dan Ibu Gembala di sini. Berarti Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Saya percaya kita semua berkenan kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Maka yang kedua ini jaminan di perjalanan anak-anak Allah. Karena diatur langkah anak-anak Allah oleh Bapanya sendiri. Yaitu Bapa di sorga. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti jalan kita entah diberkatikah, kurang diberkatikah, atau tidak diberkatikah, atau mungkin anak-anak kita belum berhasil dalam perkuliahannya. Apa saja yang kita kerjakan mungkin belum seperti apa yang kita rindukan dalam hidup kita. Jangan kita menyesal. Dan mengapa aku sebagai orang Kristen kok seperti ini? Berarti yang kedua ini jaminan perjalanan anak-anak Allah, yaitu kita jemaat di tempat ini. GKR ini perjalanannya sungguh luar biasa. Laiku pendeta dia cerita, ya bagaimana saya lihat luar biasa kalau gedung yang besar di Denpasar Bali ini luar biasa. Kenapa? Kita jangan khawatir, sebab langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Ketika kita mengalami tantangan atau masalah, jangan kita khawatir. Lagu itu berkata, jangan kamu khawatir, ya kan? Burung di udara dipelihara. Ketika tahun 95 melayani merintis di kota Sirikalang ini, Bapak Ibu, perjalanan langkah yang luar biasa. Karena saya orang Ambon, saya tidak kenal orang Batak di sana. Anak saya si Petrus Yosua Gamar belum lahir, dia dalam kandungan ibunya. Makanya kami bikin namanya Yosua, artinya memasuki tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tapi ketika kita masuk ke sana, iya, Bapak Ibu, tantangan yang luar biasa karena nggak ada jiwa. Lalu saya memulai dengan 2 anak sekolah minggu. Ya, 2 anak sekolah minggu ini laki-laki. Mereka sudah di jemaat di Lubuk Pakam, ada Kabupaten Deli Serdang. Tapi mereka ibadah di gereja yang ada, tapi mereka bilang kalau nanti gereja kami datang, gereja Betel datang, kami kembali. Lalu mereka tahu saya sudah datang, saya orang Ambon, lalu ya mereka datang. Jadi saya mulai dengan anak sekolah minggu ini, orang tuanya belum datang. Kami bergumul, berjuang karena tidak khawatir. Pada suatu saat tidak ada apa-apa.
Karena namanya pada waktu itu tidak ada sponsor. Pokoknya hidup dengan iman, melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Lalu 3 hari tidak ada makanan Bapak Ibu. Ya, kami hanya puasa karena tidak ada apa-apa. Bersama dengan istri kami berpuasa dan kami bertahan. Kami berkata, jalan-jalan kami ini adalah jalan-jalan-Mu Tuhan. Karena itu jaminan perjalanan kami, Engkau yang utus ke kota Sirikalang ini. Bapak Ibu, tiba-tiba ada orang, ya seorang ibu datang, dia ketuk pintu. Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ternyata bersama dengan anaknya, mereka membawa yaitu beras 1 karung, kemudian ikan, ya kemudian dibawa, semuanya lauknya dibawa. Dan mereka berkata, mereka bukan gereja karismatik. Tapi ketika kami sembahyang berdoa, Martangiang katanya, ya Tuhan ingatkan untuk memberkati Bapak dan Ibu Pendeta. Wah, di situ kami nangis. 3 hari kami yang gak makan, yang gak minum, gak ada apa-apa. Tapi ketika ia tidak mampu di dalam perjuangan langkah itu, Tuhan datang menetapkan langkah kami. Itu sebabnya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada. Amin. Ketika Bapak Ibu dalam langkahmu berkenan kepada Tuhan, dalam perjalanan hidupmu, dalam keluargamu, di dalam bisnismu, marketplacemu, apa yang dikerjakannya tidak usah khawatir dan takut. Karena apa? Karena langkah-langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu, ternyata ada kalanya kita mulai meleset perjalanan kita ketika kita mengalami tantangan. Tapi sebenarnya ada jaminan bagi kehidupan kita. Jaminan langkah kita diatur oleh Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan. Dan sampai sekarang Tuhan memberkati. Luar biasa. Ada orang mempersembahkan tanah. Ketika kami berdoa berpuasa selesai bersama istri, lalu Tuhan menggerakkan ada jemaat yang bekerja di Kodim. Dia berkata, ini kami serahkan sertifikat untuk bangun gereja. Wah, di situ saya melihat mulai langkah-langkah itu mulai Tuhan bekerja. Dari mulai di sanalah Allah bekerja. Iya. Dan akhirnya kita bangun gereja yang luar biasa. Iya. Ada orang yang datang dan mereka memberkati. Iya. Dan saya melihat ternyata langkah yang diatur Tuhan itu. Iya. Ada kalanya kita mengatur langkah kita sendiri dalam pekerjaan. Tapi libatkan Tuhan di dalamnya. Dan berkata, Tuhan, aku mau pergi bekerja. Dan aku mau pergi kuliah, anak-anak mahasiswa. Atau anak-anak kita yang sekolah. Tuhan atur langkahku supaya segala sesuatu yang kukerjakan sukses dan berhasil. Amin. Dan akhirnya Tuhan memberkati. Dan sampai 16-17 cabang itu terbuka. Kita kaderkan mereka. Iya, untuk Tuhan pakai. Tuhan pakai saya dengan layakku pendeta Roy Sehan dan pendeta Menadeak. Iya, next level. Iya, tahun ini adalah tahun next level. Dan Allah memberkati untuk menjadi berkat. Sehingga langkah-langkah semuanya diatur oleh Tuhan. Mari jemaat yang saya cintai di dalam nama Yesus. Iya, biarlah Tuhan yang mengatur langkahmu. Iya, dimanapun dalam pekerjaan kita. Iya, Tuhan ada di depan kita. Iya, Tuhan selalu sebagai gembala yang baik. Iya, kita adalah domba-dombanya. Gembala yang baik itu selalu menuntun langkah kehidupan kita. Dan dia di depan ketika kita mengalami haus, ketika kita mengalami lapar, ketika kita mengalami kedinginan. Dia adalah gembala yang baik yang selalu mengatur langkah kita dan memberikan apa yang belum pernah kita bayangkan. Itu akan diberikan kepada kita. Dan itulah langkah-langkah kita anak-anak Allah. Bapak Ibu, yang kedua ini, ya, jika langkah kita mungkin serong, ya marilah. Langkah saya dulu, saya suka minum mabuk, saya penjudi mulai dari SMP.
Iya, karena nggak ada orang tua. Saya, iya, orang tua meninggal saya umur yaitu 2 tahun bapak meninggal dan ibu meninggal saya SD kelas 5. Jadi sepertinya tidak ada harapan. Tapi di dalam Yesus ada harapan. Amin. Langkah-langkah sempat terjatuh, tapi tidak tergeletak. Mungkin langkah-langkah bapak ibu seperti saya dulu belum bertobat. Seorang penjudi, seorang pemabuk, seorang yang suka berkelahi, karena orang melakukan seperti itu. Tapi sekarang saya bertobat dan kutinggalkan langkah-langkah yang buruk itu. Bila bapak ibu mungkin alami itu seperti saya sebagai masa lalu itu, tabiat lama itu, marilah tinggalkan dan berkata, langkah-langkahku. Mungkin seorang suami dia berkata, Tuhan ampuni aku, selama ini istriku enggak tahu, tapi aku menghabiskan untuk minum mabukku sehingga habis uang, tapi keluargaku tidak kuperhatikan. Saya tidak tahu, karena kami baru sampai kemarin dan besok kami akan kembali ke Jakarta. Tapi ini pesan Tuhan, langkah-langkah Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan di mana pekerjaanmu ada. Tuhan akan angkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun, karena langkah-langkahmu engkau serahkan sama Tuhan. Perjalananmu, pekerjaanmu engkau serahkan sama Tuhan. Berkata Tuhan, kaulah Bapakku dan aku anakmu. Amin. Atur langkahku, ampuni aku Tuhan, selama ini aku mengikuti jalanku sendiri, maka ampunilah aku. Seperti pendeta Gideon Gamar STH ini, yang dulu jahat tapi diangkat oleh Tuhan. Jalan-jalanku buruk, seperti tertutup masa depan itu. Tapi ketika aku datang sama Tuhan, menangis dengan air mata, aku mau bertobat, Bapa, ampuni aku. Dan Allah mengubah hidupku, merubah hidupku, mentransformasi hidupku, sehingga aku menjadi seperti ini. Marilah, bila Bapak Ibu mau ingin supaya jalan-jalanmu diberkati Tuhan, ikutilah tempaan jalan-jalan Tuhan. Yang terakhir, tidak usah lama-lama ya, lai pendeta ya, nanti dia marahi aku. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana? Tema kita jaminan bagi orang Kristen, bagi anak-anak Allah yang masih mempunyai pengharapan, sekalipun tantangan, dunia tergoncang, perang di mana-mana, semuanya goncang. Tapi itu adalah harapan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah jaminan pertolongan dari Tuhan pada saat kita terjatuh. Saat kita terjatuh, ayat 24. Kita baca bersama-sama. Kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Amin. Ini firman Allah. Ketika saya diminta untuk berkhotbah hari ini, ya Tuhan sampaikan ini, bahwa yang ketiga, jaminan pertolongan dari Tuhan pada saat kita terjatuh. Jadi ternyata pertolongan Tuhan itu tidak hanya kita sementara next level, makmur, diberkati, semuanya ada. Tapi saat-saat di mana bisnis kita, di mana pekerjaan kita, anak-anak kita, keluarga kita yang jauh, mungkin yang ada dari Maluku, ada yang dari Timor, ada yang dari Tanah Batak, ada yang dari Jawa. Pokoknya kita yang ada di sini semuanya berbagai suku. Ada kalanya, yang ketiga ini jaminan pertolongan dari Tuhan pada saat kita terjatuh. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menopang kita di dalam segala hal. Tangan berbicara tentang bagaimana kita bekerja. Berarti kita bekerja Tuhan, tidak hanya perjalanan kita, tapi apa yang kita kerjakan dengan buat tangan kita, hasilnya maksimal. Kenapa? Karena apabila aku terjatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita.
Adakah kita lemah hari-hari ini? Atau mungkin kekurangan? Bagaimana Bapak Ibu? Kekurangan? Seperti saya dalam perintisan pelayanan 3 hari dengan istri, iya, tidak makan, tidak minum. Semuanya makan kan? Amin. Amin. Coba lambaikan tangannya. Makan tadi ya. Tapi belum makan ya. Jangan sampai ini sudah jam makan ini. Iya. Iya kan? 5 menit, 10 menit lagi. Berarti ternyata Bapak Ibu bahwa tangan kita, iya, Tuhan berkati. Artinya apa yang kita kerjakan kan dengan tangan kita diberkati, kemudian iya, kita berterima kasih kepada Tuhan, dengan jalan kita diberkati menjadi berkat. Artinya kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Itu namanya terima kasih. Jadi kalau bilang terima kasih ya, tapi tetap dipegang, itu enggak benar. Terima kasih ya, aku kasih ya. Gitu dia kan. Jadi terima kasih artinya kita terima lalu kita kasih. Jadi artinya kita, ya, tangan kita diberkati dalam pekerjaan kita. Kemudian kita lihat orang yang susah, kita lihat orang yang kurang, kita lihat orang yang membutuhkan pertolongan. Maka Allah tempatkan kita sebagai anak-anak kerajaannya. Untuk apa? Sebelum dia datang menjemput kita dan membawa kita dalam awan kemuliaannya, dia mau ingin menyatakan kemuliaannya. Dan dia berkata, aku memberkati tanganmu, aku memberkati keluargamu, supaya engkau jadi berkat bagi pertama keluargamu. Keluargamu dipulihkan, keluargamu diperbaharui, kemudian engkau diberkati, kemudian menjadi berkat, menjadi pelayan untuk melayani sekecil apapun dalam pekerjaan Tuhan. Dan marketplace-mu, engkau diberkati marketplace-mu untuk engkau berkata, aku sudah terima dari Tuhan, maka aku memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini datang kepada Bapak Ibu sebab Tuhan mengasihi kita. Amen. Tuhan mengasihi Bapak Ibu, Tuhan mengasihi semua pelayan-pelayan. Dan saya percaya ke depan gereja ini akan menjadi mercusuar, gereja yang menjadi next level, diberkati Tuhan. Dan atas sana juga nanti penuh, iya, dengan jiwa-jiwa. Katakan amin. Amin. Firman Tuhan ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang pemusik, kita nyanyi satu pujian, yaitu